Oke, what's up? Kembali lagi dengan Alemnon di sini. Kali ini Alemnon akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea terbaru yang berjudul Revenge of Others. Kali ini kita memasuki episode yang pertama. Episode yang pertama dimulai dari seorang siswi bernama Chanmi yang bersekolah di SMA Suyong di Busan. Dan dia juga seorang atlet menembak. Dirinya sedang melakukan panggilan video dengan saudara kembarnya yang bernama Chan Kyu. Dia sekolah di SMA Yongtan di Seoul. Kakaknya itu mengatakan kalau dia akan mengunjungi adiknya saat liburan karena ada yang ingin ia sampaikan secara langsung kepadanya. Namun tiba-tiba saja seseorang yang berjaket hitam datang menghampiri kakaknya sehingga kakaknya menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Namun tiba-tiba Chan Kyu terjatuh keluar dari jendela hingga tewas. Chanmi yang sedang menunggu kakaknya mendengar suara aneh. Namun dia hanya melihat sebuah tangan yang menutupi kamera ponsel kakaknya dan memutuskan panggilan tersebut. Seorang siswa berjaket hitam dan memakai sepatu putih dengan tali merah terlihat terburu-buru menuruni tangga. Sedangkan siswa lainnya sedang menikmati acara pentas seni. Namun tiba-tiba salah satu guru menghentikan acara itu dengan wajah yang panik. Chanmi sedang mengikuti kompetisi menembak. Namun di saat babak terakhir dia kurang fokus karena memikirkan panggilan video terakhir kakaknya. Karena itulah dia hanya bisa mendapat medali perunggu. Di saat rekan-rekannya bersenang-senang usai pertandingan, Chanmi hanya bisa memikirkan kakaknya dan terus mencoba menghubunginya. Di tempat lain, seseorang yang memakai sepatu putih bertali merah sedang bekerja di tempat bowling. Ternyata dia bernama Seohyun. Dia terlihat gelisah dan terus melihat jamnya. Dia berusaha meminta izin untuk pulang lebih awal. Namun karena tidak ada yang menggantikannya di tempat itu dan tempat itu sedang ramai, dia tidak diizinkan pulang. Seohyun pun menghubungi teman-temannya meminta tolong untuk menggantikannya. Namun mereka semua tidak bisa membantunya. Dia pun akhirnya kembali bekerja. Namun terkejutnya saat melihat teman-temannya sudah datang mengobrol dengan bosnya. Tapi ternyata teman Sohyeon itu para pria yang lebih tua darinya. Ada yang menjadi pelatih tinju, seorang polisi, dan juga seorang kakek pemilik gedung tersebut. Karena merasa sudah ada penggantinya, Sohyeon pun bergegas pulang. Dia terburu-buru mengendarai sepeda motornya menuju sebuah panti jompo. Rupanya dari tadi dia gelisah karena harus segera menemui ibunya di tempat itu. Dan ternyata Sohyeon mengalami kesulitan ekonomi karena menunggak biaya perawatan ibunya. Tapi dia berjanji akan membayarnya karena dia sangat menyayangi ibunya. Ibunya pun meminta Seohyun masuk universitas bagus saat sudah lulus nanti. Seohyun pun mengiyakannya. Namun saat dia di perjalanan pulang, telinganya berdengung dan kemudian dia pingsan seketika di jalan raya. Chanmi pulang ke panti asuhannya. Dia memberikan hadiah kepada anak kembar di panti itu. Hal itu membuat dia teringat dengan kakaknya lagi yang sudah 3 hari tidak bisa dia hubungi. Ternyata saat masih kecil, mereka berpisah karena Chan Kyu diadopsi oleh keluarga kaya dari Seoul dan berganti nama menjadi Park Won Seok. Meskipun terlihat tegar, namun tentu saja mereka sedih karena harus berpisah. Mereka pun berjanji akan bertemu saat dewasa nanti di militer, karena mereka sama-sama ingin menjadi tentara. Karena sangat khawatir, Chanmi pun datang ke sekolah kakaknya di Seoul dan bertanya kepada siswa di sana apakah mereka mengenal Chan Kyu, namun mereka tidak mengenalinya. Chanmi baru ingat kalau nama kakaknya sudah diganti, dan saat dia menyebutkan nama Won Seok, siswa itu terkejut karena Won Seok sudah meninggal bunuh diri. Mendengar hal itu membuat Chanmi kaget dan muntah-muntah. Dia tidak menyangka karena satu-satunya saudaranya meninggal. Seseorang juga mengabari panti Chanmi mengenai meninggalnya Chan Kyu dan membuat ibu panti pun terkejut juga. Setelah keluarga Won Seok melakukan upacara pemakamannya, Chanmi pun datang dan hanya bisa menangis melihat abu kakaknya. Dia pun menemui orang tua angkat Won Seok meminta penjelasan karena tidak percaya kalau kakaknya itu bunuh diri. Namun ternyata sejak dahulu kedua orang tuanya tidak mengizinkan mereka untuk bertemu. Yang akhirnya membuat kedua orang tuanya marah saat tahu kalau mereka masih berkomunikasi dan menyalahkan Won Seok karena bunuh diri, yang akhirnya membuat keluarga mereka malu jika ke gereja. Chanmi pun marah karena mereka sama sekali tidak merasa bersalah ataupun bersedih. Chanmi meminta ponsel kakaknya kepada mereka, namun ternyata ponselnya hilang. Bahkan polisi pun tidak bisa menemukannya.
Akhirnya mereka pun pergi begitu saja meninggalkan Chanmi. Di kantor polisi, seorang polisi bernama Jin Sojong sedang melihat rekaman CCTV saat Won Seok meninggal. Padahal kasusnya sudah ditutup, seolah-olah dia merasakan kejanggalan dengan kematiannya. Dan tiba-tiba saja Chanmi datang menjelaskan hubungannya dengan Won Seok. Dan dia juga menjelaskan saat mereka melakukan panggilan video ada seseorang yang menghampiri kakaknya. Yang akhirnya membuat Chanmi berpikir kalau orang itulah yang mendorong kakaknya. Namun kepolisian menutup kasus itu dengan dugaan bunuh diri karena tidak ditemukan bukti pembunuhan di sana. Chanmi pun tidak terima dan marah. Bagaimana bisa mereka menutup kasusnya, bahkan ponsel Won Seok pun juga belum ditemukan. Namun polisi hanya bisa menenangkannya tanpa bisa berbuat apa-apa untuk kasus tersebut. Di rumah sakit, Son Hyun sedang melakukan CT scan. Dan dokter pun terkejut melihat hasilnya, sehingga meminta wakil Sohyeon untuk menemaninya di pemeriksaan selanjutnya. Namun karena Sohyeon berpikir tidak mungkin ibunya menjadi walinya, dia pun tidak memperdulikan hasil pemeriksaan itu karena merasa dirinya juga baik-baik saja. Karena tidak menemui petunjuk tentang kematian kakaknya, Chanmi pun memutuskan untuk pindah ke Seoul. Padahal dia sudah kelas 3 saat ini. Namun dia tidak peduli dengan hal itu, yang paling penting baginya adalah mencari kebenaran atas kematian kakaknya. Seoyeon ternyata seorang petinju yang handal dan membuat pelatihnya ingin dia menjadi atlet. Namun Seoyeon tidak tertarik untuk menjadi atlet. Seoyeon sibuk mencari motornya yang hilang dicuri. Berpikir kalau motornya pasti dijual di pasar barang bekas secara online. Dia pun menemukannya dan langsung pergi ke alamat tersebut. Sialnya, yang membeli sepeda motor itu ternyata Chanmi. Seoyeon pun salah paham dengan mengira kalau Chanmi lah pencurinya. Namun Chanmi menjelaskan kalau dia membeli motor itu. Dan jika Seoyeon ingin motornya kembali, dia meminta untuk mengembalikan uangnya yang sudah dia berikan kepada pencurinya. Beruntungnya ada sebuah mobil yang ingin lewat sehingga terpaksa Seoyeon memindahkan motornya yang dia pinjam dari pelatihnya tersebut. Sehingga Chanmi pun memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur menuju tempat kosnya. Ternyata pencuri motor tadi berusaha mencuri motor itu lagi untuk dijual kembali. Seoyeon pun mengetahui hal itu karena sejak tadi dia mengawasi motornya. Seoyeon pun menghajar mereka. Namun tiba-tiba saja telinganya berdengung lagi sehingga pencuri itu bisa kabur. Chanmi tidak sengaja melihat Seoyeon berjalan sempoyongan dan dia tidak menyadari kalau ada mobil di belakangnya. Kemudian Chanmi pun menyelamatkan Seoyeon yang hampir saja tertabrak itu. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, motor Chanmi dan Seoyeon hampir bertabrakan. Namun Chanmi berhasil menghindar. Sialnya karena dia menabrak tempat sampah sehingga membuat seragamnya kotor. Dia pun mencoba membersihkan seragamnya. Namun karena merasa kasihan, Seoyeon pun meminjamkan jasnya kepada Chanmi. Karena mengetahui mereka satu sekolah. Chanmi pun mengikuti Seoyeon karena dia juga belum hafal wilayah tersebut. Dia pun juga mengikuti Seoyeon yang parkir di bengkel. Yang membuat pemilik bengkel salah paham yang mengira Chanmi pacarnya Seoyeon karena memakai jas miliknya. Di sekolah pun ada dua siswi yang menatap Chanmi dengan aneh karena memakai jas Seoyeon. Mereka pun melaporkan hal itu kepada ketua gengnya yang bernama Ji Yeon. Yang ternyata dia menyukai Seoyeon. Chanmi mendaftarkan dirinya di klub menembak sekolah tersebut dan dia diperkenalkan kepada ketua klub tersebut yang bernama Daeyeon. Chanmi pun masuk ke kelasnya. Ternyata dia berada di kelas yang sama dengan Seoyeon dan juga Ji Yeon. Ji Yeon pun menatap Chanmi dengan jutek. Namun ternyata dia juga berprestasi karena Pak Guru mengumumkan kalau Ji Yeon sudah memenangkan lomba esai nasional. Pak Guru memarahi Seoyeon karena tidak memakai seragamnya. Dan tiba-tiba saja Chanmi membela Seoyeon mengatakan kalau seragam Seoyeon ada padanya dan mengembalikannya pada Seoyeon. Namun hal itu membuat teman satu kelasnya menjadi heboh. Hal itu membuat Ji Yeon semakin kesal. Di waktu yang bersamaan ada siswa baru juga yang ternyata anak konglomerat. Ternyata dia mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Jadi dia terpaksa mengulang lagi sekolahnya di kelas 3 atas perintah dokter. Karena mungkin saja ingatan Jaebum bisa kembali pulih jika bersekolah lagi di tempat itu. Sahabatnya yang bernama Osung pun siap membantunya. Jaebum memasuki kelasnya. Dia duduk di sebelah siswi aneh berambut putih. Chanmi makan siang bersama Daeyeon dan mengobrol, mencoba mencari tahu informasi soal kakaknya.
Ternyata Won Seok berpacaran dengan siswi bernama Ajung. Membuatnya teringat kalau kakaknya pernah membicarakan soal Ajung. Namun akhir-akhir ini Ajung sedang sibuk karena dia juga seorang idol. Chanmi pun meminta nomor ponsel Ajung. Lalu saat pulang dia mencoba menghubungi nomor Ajung. Namun terkejutnya dia karena nomor yang dia hubungi diangkat oleh Sohyeon. Dia pun mengikuti Sohyeon karena penasaran. Ternyata Sohyeon menuju ke rumah sakit. Chanmi hampir saja ketahuan kalau dia mengikuti Sohyeon. Ternyata Sohyeon menemui dokternya sendiri karena dia tidak bisa datang dengan walinya. Maka Pak Dokter pun terpaksa menyampaikan hasil pemeriksaan itu langsung kepada Sohyeon. Dari hasil tersebut diketahui kalau Sohyeon mengidap tumor otak dan tumor tersebut tidak bisa dioperasi. Dia hanya bisa pasrah dengan sisa waktunya yang hanya 6 bulan hingga 1 tahun lagi. Chanmi pun terpaksa mengetahui hal itu dan hanya bisa terdiam mendengarnya. Mengetahui penyakit yang dideritanya membuat Sohyeon putus asa hingga dia tidak masuk sekolah selama berhari-hari. Chanmi pun mengkhawatirkan Sohyeon, namun dia teringat dengan kakaknya dan mendatangi TKP tersebut yang berada di ruang sains. Membuatnya membayangkan kejadian hari itu dan teringat dengan seseorang yang datang menghampiri kakaknya. Dia pun ikut berbalik mengikuti arah tatapan kakaknya dan terkejut karena Sohyeon lah yang berada di sana. Rupanya Sohyeon pernah satu kelas dengan Won Seok dan dia juga mengetahui kejadian hari itu di mana Won Seok bunuh diri. Yang akhirnya dialah yang menghubungi polisi dan melaporkan kejadian tersebut dan membuat Chanmi terkejut dan mulai curiga kepada Sohyeon. Karena Chanmi sudah curiga, maka episode yang pertama pun berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di episode yang kedua mendatang. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.